Sebagai makhluk sosial, ya tentu kita pernah ya merasakan apa yang namanya berselisih pendapat ya atau konflik ya dengan orang lain, dengan teman, dengan orang tua, dengan sahabat, dengan pacar gitu kan. Dan itu merupakan satu hal yang wajar sekali teman-teman ya. Nah, karena sekarang Andrew kalau buka YouTube, buka berita ya, buka internet, browsing-browsing, lagi banyak ya teman-teman berita-berita yang berhubungan tentang konflik ya. Konflik partai ya. Banyak ya. Konflik dengan istrinya, dengan pasangan ya kan. Nah, dengan inilah ya, dengan karena itulah Andrew mau membagi tips ya. Bagaimana ya, atau 5 tips bagaimana cara kita mengatasi konflik atau perselisihan pendapat ya dengan orang lain ya, dengan teman, dengan sahabat, dengan partner kerja, dengan partner bisnis, dengan siapapun ya. Nah, berikut adalah 5 tipsnya. Yang pertama ada dengan cara menghindar ya. Jadi gini teman-teman, tidak semua konflik kita harus ladenin gitu loh. Ada juga beberapa konflik yang kita cukup perlu menghindar sehingga kita tidak perlu buang-buang tenaga untuk menghadapi konflik tersebut ya. Contohnya, kenapa Andrew bilang salah satu caranya adalah menghindar? Karena tidak semua konflik itu harus kita jawab, harus kita hadapin. Contohnya nih ya, contohnya. Misalnya kita menghadapi konflik yang sifatnya itu tidak terlalu penting. Misalnya Edo kasih contoh ya. Misalnya kita lagi mau pergi liburan bersama keluarga, ya kan? Yang satu bilang mau ke Bali, yang satu bilang mau ke Singapura, yang satu bilang mau ke Malaysia ya. Nah, karena ini adalah liburan keluarga, yang tentunya kalau liburan keluarga yang dipentingkan adalah sebuah kebersamaan ya. Nah, ini kan juga merupakan satu konflik nih, walaupun keluarga nih ya, satu mau ke Bali, satu mau ke Singapura, satu mau ke Malaysia, satu mau kemana gitu kan. Menurut Andrew kita nggak perlu perdebatkan atau kita cukup menghindari aja ya. Menghindari artinya bukan berarti kita cuekin ya, tapi kita cukup ikut aja dengan suara yang lain atau suara terbanyak gitu ya. Karena konflik ini menurut Andrew tidak merupakan konflik yang terlalu penting ya. Jadi satu tadi tipsnya adalah kita nggak perlu ladenin atau kita cukup menghindari aja konflik tersebut sehingga kita lebih menjaga kebersamaan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Bagaimanapun kan ini kan liburan keluarga, artinya ya kebersamaan nomor satu ya. Kalau yang satu mau ke Bali, yang satu mau ke Malaysia, kitanya mau ke Singapura, ya kita mengalah aja ikut mereka. Biarkan mereka yang memilih atau biarkan suara terbanyak saja yang akhirnya memutuskan kita akan liburan kemana. Itu satu ya, tips yang pertama adalah menghindari konflik ya, terutama konflik-konflik yang tidak penting ya. Jadi kita tidak perlu membuang tenaga atau mengorbankan satu hubungan atau mengorbankan satu perasaan, atau kita mau menang sendiri harus ke Bali, harus ke Singapura, kan enggak juga ya. Jadi menurut Andrew tips yang pertama adalah hindarin aja ya, hindarin. Nah, tips yang kedua untuk mengatasi sebuah konflik adalah kompromi. Ya, ini kompromi ya. Nah, kompromi itu artinya ya kita berdiskusi ya. Namanya konflik ini biasanya kan tadi kan Edo ambil sebuah contoh kita mau liburan ya. Tapi bagaimana kalau misalnya bukan liburan, misalnya dalam hal bisnis gitu kan. Nah, tentunya kita nggak bisa ngalah dong, karena kita punya kepentingan bisnis ya, kita punya kepentingan yang harus kita jaga. Sementara partner bisnis kita juga punya satu kepentingan yang mereka perjuangkan. Nah, jadi salah satu cara supaya mereka berdua bisa ketemu adalah dengan cara berdiskusi ya.
Nggak perlu langsung kita ke meja hijau, langsung kita tuntut menuntut, nggak perlu dulu. Coba kita berdiskusi dulu ya, sampaikan kepentingan kita apa, kemauan kita apa ya, lalu kita yang kedua setelah kita menyampaikan, baru kita dengarkan kepentingan lawan bicara kita apa, kepentingan lawan bisnis kita apa, kepentingan partner kita, bisnis kita apa, lalu kita cari titik temu ya. Jadi setelah ini, oh saya maunya A, saya mau B, oke kita pakai plan C saja gimana. Nah itu adalah kompromi atau kita berdiskusi. Tentunya harus dengan kepala dingin ya, harus dengan kepala dingin, harus dengan kepala yang sejuk, hati yang tenang ya. Dan juga tidak boleh langsung, oh harus pihak saya yang menang, kamu 30%, saya pembagian 70% ya, kamu kerjain ini, saya kerjain ini, nggak bisa ya. Namanya kalau kita berdiskusi itu adalah kita mendengarkan antara pihak satu dengan pihak lain, dan kita harus mencari jalan tengah ya. Oh saya mau beli apel, kamu maunya belinya mangga, ya udah jalan tengahnya gimana? Oke kita beli nanas saja. Itu salah satu contoh ya. Jadi tips yang kedua adalah dengan cara kompromi ya. Nah tips yang ketiga ya, apabila teman-teman mengalami perselisihan pendapat atau sebuah konflik adalah, yang ketiga adalah kolaborasi ya. Jadi kolaborasi ini ya tentunya tetap harus komunikasi, tapi bedanya itu adalah kalau kita kolaborasi ya, kita kolaborasi artinya kita mencari jalan tengah yang win-win solution ya. Bedanya dengan kompromi adalah kita mencari yang dua-duanya akhirnya nggak dapat gitu ya, tapi tetap ini kita tetap bisa berjalan gitu kan. Nah kalau kolaborasi ya kita diskusi, kita ngobrol ya, kita bertemu, kita ngobrol, kita diskusi. Oh gimana caranya diskusi kita ini bisa mendapatkan jalan tengah ya, jalan tengah yang dua-duanya merasa menang ya, itu adalah kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi. Oh saya mau beli apel, saya mau beli nanas, ya udah apel sama nanas jadiin satu, jadinya seperti apa? Nah itu bisa jadi salah satu cara jalan keluar apabila kita menghadapi konflik ya. Artinya dua-duanya harus merasa menang, kuncinya itu ya, dua-duanya menang. Saya mau ke Bali, saya mau ke Jogja, ya udah habis ke Jogja baru ke Bali. Nah dua-duanya kan happy ya. Itu salah satu contoh apabila kita menghadapi konflik yang supaya dua-duanya happy, dua-duanya merasa menang, dan dua-duanya kepentingan dua-duanya itu merasa terpenuhi ya. Oke, Andrew lanjut, yang keempat adalah tips yang untuk menghadapi sebuah konflik atau perselisihan pendapat adalah akomodasi. Nah kalau akomodasi kita lebih ke arah mengalah ya, kita mengalah ya. Contoh begini, oke satu mau ke Jogja, satu mau ke Bali, ya udahlah nggak terlalu penting, Jogjanya minggu depan aja, sekarang kita ke Bali dulu contoh ya. Atau contohnya begini ya, teman kalian punya hutang ke kalian nih ya kan, ini teman baik nih, hutangnya misalnya 50.000 ya kan. Nah namanya hutang kan memang harus dibayar ya, tetapi yang namanya temen ya, daripada kita ribut kita nagih 50.000, ya udahlah kita ngalah aja, buat lu aja deh, semoga saya mendapatkan rezeki dari tempat yang lain kan gitu kan. Nah, itu bisa saja ya. Itu adalah sifat menghadapi konflik yang tipe keempat, akomodasi. Jadi kita lebih ke arah mengalah ya. Ya udahlah kamu gini, ya udahlah, oh saya maunya bisnisnya di bisnisnya misalnya saya mau buka bisnis di Jakarta ya kan, oh saya maunya di Bali, ya udahlah saya ngalah, saya ikut kamu aja, karena dia menghargai perasaan dari temennya ini. Ya udah kita lebih baik ngalah gitu loh. Jadi kita mengalah bukan karena kita bukan karena kita lemah, tapi lebih menjaga karena kita menjaga hubungan baik dengan lawan bicara kita. Jadi itu ya. Jadi tips yang keempat adalah akomodasi ya, silakan teman-teman catat. Dalam arti akomodasi di sini adalah kita mengalah untuk kepentingan dari lawan bicara kita ya, itu adalah tipe akomodasi. Tips yang kelima menghadapi sebuah konflik atau perselisihan pendapat adalah tidak mau ngalah ya, competing ya. Artinya, oh saya harus begini, saya yang itu harus begitu, yang itu harus begini, ya udah. Akhirnya begitu dicari jalan keluar nggak ketemu, ya harus dicari siapa yang menang. Artinya, jadi dicari siapa pemenangnya gitu loh.
Nah, itu biasanya adalah jalan terakhir atau jalur terakhir. Biasanya kita sebut dengan jalur hukum atau pengadilan. Jadi kita butuh orang ketiga, ya, yang nggak usah sampai hakim dulu deh, ya. Kalau memang teman-teman, ini sekali lagi ya, ini adalah jalan paling terakhir atau jalan paling kalau sudah buntu ya. Kalau sudah buntu artinya ya udah. Kalau kamu pilih apel, saya pilih mangga, ya udah, kita harus cari pihak ketiga menentukan mana yang akan makan apel atau mana yang akan pilih mangga gitu kan. Dicari, dirembukan, ditentukan oleh pihak ketiga. Itu biasanya ambil contoh kalau misalnya sudah bentok dan dua-duanya nggak mau ngalah, ya. Kita nggak mau ngalah, lawan bicara nggak mau ngalah, ya udah, adu aja. Diadu argumen, ya argumen. Kita butuh pihak ketiga dalam hal ini kalau misalnya ekstrimnya itu adalah pengadilan, ya kan. Nah, di situ kan ada hakim ya. Nah, nanti hakim akan menentukan, ya udah, akhirnya makan mangga atau akhirnya pilih makan nanas. Nah, jadi itu adalah jalan yang paling terakhir apabila teman-teman harus menghadapi sebuah perselisihan pendapat atau harus menghadapi harus mencari pembenaran lah, kuncinya begitu ya. Harus mencari pembenaran antara kamu yang benar atau saya yang salah, atau saya yang benar kamu yang salah. Jadi itu 5 tips yang Andrew mau sampaikan dalam video yang sangat positif ini, ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ide apabila teman-teman sedang menghadapi sebuah konflik atau teman-teman sedang menghadapi sebuah perselisihan pendapat. Andrew harap teman-teman bisa selesaikan dengan baik dan juga dengan anggun, ya. Tentunya Andrew juga berharap ya teman-teman bisa melewati konflik tersebut dan juga perselisihan pendapat tersebut, ya, baik yang kecil maupun yang berat, secara bijak dan juga secara hati yang dingin, ya. Nah, jadi itu aja yang Andrew mau sampaikan dalam video yang sangat positif ini. Nah, mungkin teman-teman sekarang lagi punya konflik, ya. Nah, teman-teman boleh cerita ya. Teman-teman boleh cerita di kolom komentar di YouTube ini. Nanti Andrew baca, nanti Andrew akan kasih masukan atau Andrew kasih ide. Andrew akan kasih satu masukan buat teman-teman yang sedang mengalami konflik. Silahkan tulis komen di bawah, ya. Nanti Andrew juga akan jawab di dalam video-video YouTube lainnya sesuai dengan pengalaman dan juga kebijakan-kebijakan yang Andrew tahu, ya. Jadi itu aja yang Andrew mau sampaikan dalam video ini. Selamat berhasil menghadapi konflik dan juga berhasil menghadapi perselisihan pendapat.